Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, sesepuh, bini sepuh, ustadz, ustadzah yang ada di lingkungan Krantigan, Banyuwangi yang selalu saya taati, yang saya hormati guru pembimbing, wabil khusus Mas Arta beserta keluarga, yang saya hormati para pengurus Patrap Suluk Zikrullah Alif Lam Jalalah, baik ketua, sekretaris, bendahara, dan jajaran yang lainnya, serta para sahabat saya, jamaah Patrap Suluk Alif Lam Jalalah yang selalu dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, sehingga kita semuanya bisa menghadiri pengajian rutin yang bertempat di rumah Bapak Iwan sekeluarga. Selawat dan salam selalu tercurah pada junjungan besar kita, semoga selalu mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Para hadirin wal hadirat, pada kesempatan malam hari ini akan mengambil tema 4 perkara yang dipertanggungjawabkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi, sesungguhnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 macam, yaitu yang pertama, umurnya digunakan habis untuk apa? Yang kedua, jasadnya rusak digunakan untuk apa? Yang ketiga, ilmunya bagaimana menggunakannya? Serta yang keempat, hartanya dari mana mencarinya dan kemana membelanjakannya? Pelajaran yang terdapat di dalam hadis tersebut di atas, besok di hari hisab, seseorang tidak bergerak dari tempat tinggalnya sampai ditanyakan tentang 4 perkara. Di antaranya yang pertama, tentang umurnya. Sejak balik, umurnya digunakan untuk apa sampai mati? Bila digunakan untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang diharamkannya, maka sungguh ia telah selamat. Namun bila tidak, maka hancurlah. Yang kedua, tentang jasad atau badannya. Bila digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ia telah mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan bersama orang-orang yang sukses. Tetapi bila digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh termasuk orang yang rugi dan gagal. Tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan atau ditanya? Apakah kamu berbuat belajar ilmu agama yang Allah telah mewajibkan atasmu? Ilmu agama itu ada 2, yakni ilmu agama yang sangat dibutuhkan bila dipelajari dan diamalkan, maka ia akan bahagia dan selamat. Namun bila diremehkan dan tidak diamalkan setelah mempelajarinya, maka ia akan rugi, celaka, bahkan hancur. Demikian juga orang yang tidak mempelajarinya, termasuk orang yang rugi dan hancur. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wailul liman la ya'lam wa wailun liman alima summa la ya'malu. Artinya, celakalah bagi siapa yang tidak mengerti dan celakalah bagi yang mengerti kemudian tidak mengamalkannya.
Yang keempat, tentang hartanya. Setiap orang akan ditanya di hari kiamat, apa yang ada di tangannya dulu di dunia. Bila mencari dengan jalan tidak haram, maka tidak dihukum dengan syarat harta itu dibelanjakan sesuai dengan apa yang diisyaratkan. Manusia dalam urusan harta ada 3. 2 celaka, 1 selamat. Yang celaka, seseorang yang mengumpulkan hartanya dengan cara haram. Seseorang yang mengumpulkan hartanya dengan cara halal, kemudian dibelanjakan pada yang haram, dan juga dibelanjakan ke tempat yang halal, tapi untuk riya. Para hadirin wal hadirat, Jamaah Dzikrullah Alif Lam Jalalah yang dirahmati oleh Allah, tema di atas berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, yakni hitung-hitunglah diri kita sebelum dimintai pertanggungjawaban. Dan perhatikan apa yang kita tabung buat diri kita berupa amal-amal soleh untuk bekal hari kita dikembalikan, yakni hari di hadapan kita kepada Rabbul Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha watandur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia sediakan dari amal-amalannya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Yang kedua, bahwa masalah duniawi itu adalah masalah yang rendah, pasti lenyap, sedikit, dan pasti rusak. Maka perlu diwaspadai supaya selamat dan beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Al-ayah. Artinya, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat Ali Imran ayat 185. Para sahabat, jamaah Dzikrullah Alif Lam Jalalah, demikianlah tausiah pada malam hari ini tentang 4 perkara yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Semoga kita para jamaah Dzikrullah Patra Alif Lam Jalalah dapat melaksanakan 4 perkara tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.